Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul halim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ibadallah usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa astaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatul iman wal Islam wa sihatil badan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah disambung dengan halaqah sejenak dalam rangka membahas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan terus tercurah ke pangkuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan membahas kitab atau buku Himpunan Tarjih Muhammadiyah di jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yattakhidh al-musalli sutratan baina yadayhi wala yamurranna ahadukum baina yadayil musalli. Hendaklah orang yang sholat itu menjadikan sutrah atau membuat sutrah. Boleh dibaca sutrah, boleh dibaca sitrah. Membuat sutrah di hadapannya. Wala yamurranna ahadukum baina yadayil musalli, dan janganlah salah satu di antara kalian itu lewat di hadapan orang yang melaksanakan sholat. Kalau ditilik dari apa yang ditulis di dalam tarjih ini, bahwa tarjih memerintahkan, ya, menganjurkan, ya, membuat sutroh. Apa hukumnya membuat sutroh itu sendiri? Para ulama nanti berbeda pendapat. Yang jelas tarjih Muhammadiyah termasuk yang menganjurkan membuat sutroh, dan implikasi dari hukumnya adalah sunnah, bukan suatu hal yang wajib. Kenapa sih kok orang yang sholat itu harus membuat sutroh? Yang pertama, berdasarkan hadis sahih Muslim Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal Eid amara bil hirbah atau bil harbah. Nabi itu ketika beliau keluar di hari Eid, beliau memerintahkan untuk atau beliau meminta lembing atau tombak. Fatudau baina yadayhi, dan beliau meletakkan di depan beliau. Wa yusalli ilaiha, dan beliau sholat menghadap lembing tersebut. Wan nasu wara'ah, sementara orang berada di belakangnya. Kalau kita melaksanakan sholat di luar, karena sholat Id ini adalah sholat yang di luar, di lapangan, berarti posisi imam depan persis itu nggak ada sesuatu apapun. Beda ketika di masjid, maka depan imam itu ada bangunannya. Kalau kita melaksanakan sholat di lapangan, maka kita dianjurkan untuk membuat sutroh. Apapun itu, bisa menegakkan tombak, menegakkan pedang, atau menegakkan bangku, boleh.
Yang penting ada sesuatu yang menghalangi antara orang yang sholat dengan atau antara orang yang lewat dengan imam. Seperti itu. Nah, makmum perlu nggak bikin sutroh? Nggak perlu. Meskipun imam tadi itu posisinya ada di sudah di depan, ada sutroh satu misalnya lembing, dan makmumnya panjang, mengular misalnya. Nah, lalu kemudian ada orang pengen lewat di depan makmum shaf pertama. Kemudian di depannya imam untuk naruh sendal atau naruh apa dan sebagainya, itu tetap tidak dosa. Kenapa? Karena sutroh makmum itu sutrohnya imam. Ketika imam sudah mengambil sutroh, makmum tidak perlu membuat sutroh masing-masing, tidak perlu pakai apa namanya, pakai tas atau pakai pakai kursi atau pakai apa saja yang depannya, tidak perlu. Cukup imam saja yang membuat sutroh, makmum sutrohnya ikut imam. Diterangkan dalam Sahih Bukhari, pada suatu hari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma sedang menaiki kudanya atau menaiki khimarnya. Rasulullah sedang sholat menghadap sutroh dan jamaah semuanya di belakangnya. Abdullah bin Abbas itu menaiki kudanya di belakang tempat Rasulullah sholat. Berarti posisinya di depan makmum yang shaf pertama. Kemudian setelah itu beliau ikat kudanya dan beliau masuk ke dalam jamaah sholat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegurnya sama sekali. Tidak mengingatkan. Itu namanya ditakrir sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan sahabat yang ditakrir ditetapkan oleh Nabi berarti itu sebagai dasar syariat. Oh, berarti kalau seorang makmum tidak perlu bikin sutroh lagi, sebab sutroh makmum itu ikut kepada sutroh imam. Itu perlu ketahui. Wa kana yaf'alu dzalika fis safar, dan beliau melaksanakan hal tersebut pada saat safar, ya, pada saat keluar dari masjid, maksudnya sholatnya bukan di masjid. Kenapa kok Rasulullah di masjid tidak membuat sutroh? Karena mihrabnya Nabi berhadapan dengan tembok secara otomatis. Tapi kalau mengerjakan sholat sunnah berdasarkan riwayat-riwayat lain seperti dalam Sahih Muslim yang menjelaskan tentang Bilal bin Rabah itu pernah masuk ke dalam masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengira bahwa orang-orang sudah selesai melaksanakan sholat. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang sholat sambil menghadap tembok dan menghadap tiang. Artinya para sahabat pada masa itu ketika melaksanakan sholat, dia mencari sutroh, mencari tembok, mencari tiang. Untuk apa? Untuk dijadikan sutrohnya. Kalau kita ikuti model begini, tidak perlu lagi ada model sutroh seperti batu nisan di masjid-masjid, tidak perlu. Kenapa masalahnya? Karena untuk sholat wajib tidak butuh itu. Sebab apa? Sebab imam sudah ada sutrohnya di depan. Makmum sutrohnya ngikuti imam. Untuk sholat sunnah, kalau kemudian disiplin yang datang pertama langsung ngambil depan, soft depan, menjadikan tembok sebagai sutrohnya, lalu orang yang datang belakangan di soft kedua menjadikan makmum di depan sebagai sutrohnya, terus maka tidak perlu lagi sutroh-sutroh yang di sini ada nggak sih? Nah, ada seperti itu misalnya, tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi. Itu kan jadi menjadikan orang malas untuk ke depan. Ya, sholat di pojok sana kasih sutroh seperti itu, menjadikan orang malas. Kalau kita boleh jujur-jujuran di zaman Nabi, apakah ada model kayak gitu? Ya, padahal kayu ada, berarti mau kutabonya itu ada, kayu ada, paku mungkin ada, kalau nggak ada paku dipantek juga bisa. Kenapa? Ya karena dia Nabi itu kalau sholat di masjid posisinya tidak perlu sutroh lagi, sebab Nabi jadi imam, depannya mihrab itu sudah jadi sutroh, makmum semuanya sudah ikut sutrohnya imam. Kalau sholat sunnah mereka menghadap tembok, menjadikan tembok sebagai sutroh, menjadikan tiang-tiang sebagai sutroh. Makmum yang pertama, orang yang pertama datang depan ngadepin tembok, yang keduanya kemudian menghadap makmum, terus begitu mestinya. Ya meskipun nggak terlarang sih. Kadang-kadang ada yang lebih segala masalahnya. Ya seperti itu. Nah, bagaimana terus hukum sutroh itu?
Kalau di sini di dalam tarjih, saya bacakan larangannya aja ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi arba'ina yauman aw syahran aw sanatan." Siapapun orangnya yang dia, seandainya orang yang lewatan itu tahu, orang yang lewatan depan orang yang sholat itu tahu apa yang akan diterima, ya, hukuman apa yang akan dikenakan kepadanya, lakana ayyakifa arba'in, ya pastilah apabila dia berdiri selama 40 ini tidak ada keterangan yang jelas 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Ya, di dalam kitab Taisirul Alam Salam Dalil Ahkam dikatakan bahwa 40 itu bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun. Sebab hadisnya, pastilah seandainya dia berdiri 40 itu lebih bagus baginya dibanding dengan lewatan di depan orang yang sholat. Nah, ini dikatakan di tarjih juga ada arba'ina yauman au syahrun au sanatan, bisa 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. 40 hari saja capek Pak berdiri. Dari sinilah nanti para ulama kemudian berbeda-beda pendapat terkait masalah hukum sutroh. Ya. Yang pertama, ulama berpendapat bahwa membuat sutroh itu hukumnya sunnah. Dan ini rata-rata hukum di kalangan semua madhab, ya, 4 madhab itu menghukumi sunnah saja, tidak wajib membuat sutroh. Ya. Siapa yang disunahkan? Munfaridan au imaman, munfarid atau imam. Kenapa? Karena makmum tidak dianjurkan sutroh. Tadi sutrohnya makmum ikut kepada sutrohnya imam. Yang dianjurkan membuat sutroh itu makmum, munfarid atau imam. Ya. Ayaj'ala amamahu sutratan tamna'ul murur baina yadayhi. Ya, dia menjadikan sutroh di depannya supaya apa? Melarang atau yang bisa mencegah orang yang lewat di depannya. Itu tujuannya. Ya. Kenapa? Kalau ada orang lewat di depannya itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Makanya kenapa kok sutroh kemudian didirikan? Supaya dia sholatnya bisa khusyuk. Nah, sutroh itu seperti apa? Apakah harus tembok? Enggak. Ya. Sutroh itu sesuatu yang menghalangi dan menjadi penanda antara si orang yang sholat dan orang yang mau lewat. Makanya para ulama beda-beda pendapat. Madhab Abu Hanifah misalnya sutroh itu harus berdiri tegak begini, minimal 1 jengkal. Harus berdiri tegak begitu sutroh. Ya. Madhab Syafi'i mengatakan bahwa sutroh itu boleh dalam keadaan tidak tegak. Misalnya Anda punya tongkat ditegakkan, kalau di masjid kan susah karena keramik kan, tok itu nggak bisa. Itu boleh melintangkan, itu boleh. Itu jadi sutroh. Ya, dalam madhab Syafi'i. Imam Ahmad juga sama. Imam Ahmad pernah ditanya, "Imam, bagaimana cara menjadikan kita sutroh sementara tongkat tidak bisa ditegakkan?" Ya sudah, lintangkan saja di depannya. Karena kemudian tongkat melintang saja itu boleh digunakan sebagai sutroh, maka sebagian atau madhab al-imam asy-Syafi'i mengatakan sajadah itu bisa dijadikan sebagai sutroh. Sajadah, kita sholat pakai surban, pakai sajadah, dibentangkan di depannya, dibuat tempat sujud, itu jadi sutroh. Nggak nemu itu, kita boleh pakai digaris pakai kapur boleh dan sebagainya. Intinya sutroh tujuannya sebagai tanda supaya jangan sampai orang itu lewat sembarangan di depan orang yang sholat. Itu madhab Ahmad dan madhab Asy-Syafi'i bahwa tongkat yang melintang itu boleh dijadikan sebagai sutroh, maka konsekuensinya sajadah juga boleh dianggap sebagai sutroh. Ya, misalnya ini sajadah, ada sajadahnya, jadi sutroh. Kalau kemudian ada orang sholat di situ, ini jadi sutroh, kita lewat di depannya tidak termasuk bagian yang dilarang, begitu. Nggak kena ancaman hadis ini, seperti itu. Ya karena apa? Ya pertama tadi hadis Sahih Muslim yang di depan, sama hadis riwayat Ibnu Majah
Nabi mengatakan idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadun minha wala yada ahadan yamurru baina yadayhi. Tatkala salah satu di antara kalian mengerjakan sholat, maka hendaklah ia sholat menghadap ke sutroh, dan hendaklah ia dekat kepada sutrohnya, jangan jauh-jauh. Sutroh itu maksimal jaraknya itu 3 dhira. 1 dhira itu 48 cm kali 3, berarti sekitar 130, itu maksimal. Lebih dari itu ya nggak fungsi sutroh itu. Misalnya orang sholat di sini sutrohnya, orangnya di dekat tiang begitu, enggak fungsi. Kalau 130 cm itu dekat, maksimal. Makin dekat bagus. Kenapa? Ya supaya dia bisa menghalangi kalau ada orang mau lewat di depan dia, antara dia dengan sutroh. Kalau mau bliber gitu, larang. Itu aturan syariat. Meskipun yang lewat itu siapa? Orang jompo, anak kecil, orang dewasa sama, tetap harus dilarang. Anak kecil lewat, dilarang tetap, itu sunnah. Larang, jangan lewat nih. Ngeyel, cewer, gitu kan. Boleh. Orang tua lewat, jangan ngeyel, cewer juga. Jangan didorong. Kalau orang tua didorong umur 80 tahun, ambruk beneran itu. Ya. Dafa itu artinya cukup menolak supaya nggak lewat. Biasanya kalau orang sudah tahu, begitu dia melewat, gini, udah tahu dia cari jalan lain. Ada yang ngeyel juga, dan malah dia melotot, gitu kan. Nah, sementara syariat mengatakan kita harus menolaknya dengan keras. Dia melotot, ya udah, pokoknya gini terus, jangan lewat. Lewat tadi yang lain. Caranya, kalau dia lewat di antara kita dengan sutroh. Kalau di depan sutroh ya nggak apa-apa. Atau antum nggak bikin sutroh, nggak punya hak antum larang-larang orang lewat, nggak bikin sutroh kok. Ya, sholat depan pintu, Allahu Akbar, nggak ada sutrohnya. Orang lewat diber-ber gini ya, nggak ada yang patuh sama sekali. Nggak, antum nggak bikin sutroh. Ya, yang salah yang sholat tanpa bikin sutra. Wa qala ulama berkata al hikmatu fi sutrati kaful basari amma wara'ah wa tamna'u man yazdazu bi qurbih. Ya, hikmah daripada sutrah itu adalah menahan pandangan, menghalangi pandangan dari segala sesuatu yang ada di belakangnya itu jika sutrohnya lebar. Kalau sutrohnya cukup tongkat dan sebagainya, nggak bisa menghalangi. Intinya adalah supaya orang yang lewat itu tidak sembarangan lewat di depan kita, sehingga kita terganggu kekhusyuannya itu loh. Makanya nanti di dalam mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malik itu mengatakan bahwa sutroh itu hanya sunnah kalau kita sholat di tempat orang yang lalu lalang. Orangnya itu gampang lewat di situ. Tapi kalau antum sholat di tempat yang sunyi, nggak ada orang, misalnya di padang pasir misalnya, atau di tengah sawah yang nggak ada orang kanan kiri, nggak ketemu orang, kita sholat Allahu Akbar, nggak perlu sutroh, kata mazhab Hanafi sama mazhab Malik. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mau lewat. Tapi kalau kita mau sholat, apalagi sholat kita misalnya di masjid bandara, atau di masjid-masjid yang banyak orang lewat, atau di tempat-tempat yang kemungkinan kita akan dilompati orang dan sebagainya, itu tegakkanlah sutroh. Misalnya kita sholat Jumat mau ba'diyah dan sebagainya, orang ba'diyah jangan nekat juga, nekat yang penting sholat dan sebagainya. Jangan depan pintu. Ba'diyah kok depan pintu, kita kan bingung, duh mau buka ada orang sholat begini. Akhirnya orang pada klebar bodoh amat sholat. Itu salah dia. Jangan kok yang penting sholat. Begitu selesai sholat, cari sutroh, cari tempat yang tidak dilalui orang. Jangan tempat depan pintu dan sebagainya. Cari tempat di mana saja, pokoknya yang penting orang itu kalau mau lewat tidak di situ. Atau seandainya tempat tersebut tetap banyak orang lewat, kasih sutroh di depannya. Misalnya contoh, kita lagi sholat di dalam masjid gini misalnya. Nah, ada sutroh kita pakai. Nah, tetapi sholatnya kita tidak depan pintu. Kalau depan pintu mau ada sutroh mau enggak, kadang-kadang disikat sama orang. Itu kita harus memahaminya dengan benar. Ya. Wal amru fi hadzal hadits lil istihbab. Perintah di dalam hadis ini adalah hukum sunnah. Sebenarnya Pak, di dalam kaidah usul fikih, al amru lil wujub, perintah itu konsekuensinya adalah wajib. Jika ada suatu perintah dalam Quran atau dalam hadis, itu konsekuensi hukumnya adalah wajib aslinya.
tetapi bisa menjadi sunnah jika dipalingkan kepada hukum sunnah perintah itu. Larangan konsekuensinya adalah haram, tetapi larangan itu bisa berimplikasi makruh jika ada hadis atau fi'lus sahabat yang memalingkan dari makna haram ke makna makruh. Sutroh itu diperintahkan Nabi. Redaksi hadis tadi dalam Sahih Muslim atau dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa idza shalla ahadukum, ini dalam Ibnu Majah ya, bukan dalam Sahih Bukhari. Ibnu Majah mengatakan idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin. Tatkala salah satu di antara kalian salat, maka salatlah menghadap sutra. Kata falyusalli ila sutrat itu perintah. Mestinya hukumnya wajib. Tapi kenapa kok jadi sunnah? Ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah salat tanpa menghadap sutroh. Dalam hadis riwayat Abu Dawud yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, atana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi badiyatin lana wa shalla fi sahra'a laisa baina yadayhi sutratun. Ya, Nabi mendatangi kami berada di hutan. Hutan tuh ya maksudnya kalau hutan orang Mekah itu ya bukan seperti hutannya Indonesia, pokoknya di hutan lah. Lalu Nabi sholat di Sahara itu di padang, lapangan terbuka. Laisa baina yadayhi sutrah, yang tidak ada sutrah di depan beliau. Artinya Nabi pernah sholat di Sahara, di di lapangan, tidak pakai sutrah. Kalau Nabi pernah sholat tidak pakai sutrah, berarti hukum perintah tadi jadi hukum sunnah. Kalau wajib tidak mungkin ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat nggak pakai sutra nggak apa-apa. Inilah yang kemudian dipakai dasar oleh Al-Imam An-Nawawi, bukan Al-Imam Malik bin Anas, oleh Al-Imam Abu Hanifah, bahwa sholat memakai sutra sunnah jika banyak orang lewat. Kalau tidak banyak orang lewat, maka memakai sutroh tersebut itu tidak sunnah lagi. Tidak apa-apa sholat tanpa sutroh. La ba'sa bitarki sutroh in amina al-murur. Ya, tidak apa-apa, nggak pakai sutroh jika aman dari orang yang lewatan. Bapak misalnya pengen sholat, ya, tapi di sholat di suatu tempat, di loteng, lantai 9, nggak ada orang lewat sama sekali, ya nggak perlu sutroh. Itu kata madhab Hanafi dan madhab Malik, kecuali madhab Syafi'i dan madhab Ahmad. Madhab Syafi'i dan madhab Ahmad, Anda sholat dimanapun, termasuk tempat yang nggak ada orang lewat sekalipun, tetap sunnah memakai sutroh. Kenapa alasannya? Sebab sutroh bukan hanya menghalangi orang lewat, tapi juga supaya si musolli khusyuk dan fokus di dalam sholatnya, nggak kemana-mana pandangannya, seperti itu. Itu saja sih, kalau saya mempanjang-panjangkan tentang sutra itu nggak perlu terlalu dalam, terlalu dakik ya. Yang penting antum kalau pengen sholat dan posisinya adalah di dalam masjid, cari tembok, cari tiang sebagai sutroh. Ya, kalau dalam sholat fardu nggak perlu. Tapi kalau kemudian antum sholat sendirian dan nggak mau di depan, ya antum harus bikin sutroh seperti itu. Makanya adanya sutroh di dalam masjid itu kadang-kadang bikin orang malas ke depan. Nah, akhirnya kemudian sholat sunnahnya di belakang, di buncit yang benar ada sutrohnya, seperti itu. Oke, bab sutroh selesai. Karena di sini di dalam tarjih cuma diterangkan dalam 2 baris doang. Kita bahas tentang salatul jumu'ah, sholat jumu'ah. Ya meskipun nggak selesai, tetap akan kita bahas. Isya sampai jam berapa nih? Oh, masih lama berarti. Salatul Jumu'ah. Idza kana yaumul jumu'ati faqim salatal jumu'ati rak'ataini fi jama'atin. Tatkala datang hari Jumat, maka lakukanlah salat Jum'ah 2 rakaat dengan berjamaah. Ingat, salat Jumu'ah itu waktunya waktu zuhur. Di waktu zuhur. Bukan sembarang waktu. Waktu zuhur. Perintah sholat Jumat ada di dalam Al-Quran. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tatkala dipanggil, dikumandangkan azan dari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah kalian menuju sholat
Zikrillah bermakna salat. Bergegaslah kalian menuju salat Jumat. Wadarul bai', tinggalkan perniagaan, tinggalkan perdagangan. Kata wadarul bai' ini dipahami oleh ulama bahwa berdagang di hari Jumat hukumnya haram. Pas waktu sholat Jumat didirikan. Kalau pas lagi belum, misalnya kurang 5 menit atau kurang 10 menit ya masih boleh. Tapi pas sholat Jumat sudah dipanggil Allahu Akbar, misalnya kita harus close dagangan, tidak boleh berdagang. Nah, ulama itu sepakat, tidak ada satupun yang kemudian khilaf. Karena apa? Kata wadarul bai' itu larangan. Larangan implikasinya haram. Artinya berjualan pada saat terjadinya sholat Jumat di di waktunya, maka hukumnya haram. Ulama beda pendapat. Bagaimana kalau yang dagang bukan orang yang ahliyatul Jum'ah, bukan orang yang wajib mengerjakan sholat Jumat? Gitu. Perempuan misalnya wajib Jumatan nggak? Nggak wajib. Maka boleh nggak itu? Nah, ada yang mengatakan boleh, karena sebenarnya larangan itu supaya orang tidak mengabaikan sholat Jumat, ya. Gara-gara dagangannya laris kemudian dia mengabaikan sholat Jumat. Ada yang mengatakan tidak boleh, larangannya bersifat mutlak. Perempuan tidak wajib. Kalau perempuan tidak wajib Jumat, apa yang dikerjakan? Sholat zuhur. Itu sepakat 4 madhab. 4 madhab sepakat bahwa apabila ada orang yang dia itu bukan orang yang kewajiban melaksanakan sholat Jumat, sebab dia perempuan atau abdun mamluk, budak, au sobiyun atau anak kecil, awim ro'atun atau perempuan, ya, au maridun, perempuan udah, au maridun atau orang yang sakit, kan nggak wajib Jumat, maka dia mengerjakan sholat zuhur. Argumentasinya adalah sholat 5 waktu itu kewajiban syariat. Oke ya, inna sholata 'alal mu'minina kitaban mauquta, sudah ditentukan waktu-waktunya. Untuk hari Jumat di waktu zuhur ada sholat Jumat, tapi tidak semua orang wajib mengerjakannya, sebab Nabi mengatakan di dalam hadis bahwa sholatul jumu'ati wajibun ala kulli muslimin illa li arba'ah. Sholat Jum'ah itu wajib bagi setiap orang muslim kecuali bagi 4 orang. Abdun mamluk, budak, awim ro'atun ataupun perempuan, aw sobiyun atau anak kecil, ya, kemudian yang terakhir adalah aw maridun atau orang yang sakit. Itu yang kemudian menjadi pengecualian. Ya, jadi wajib bagi setiap orang muslim kecuali 4 kelompok tadi, itu dia tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Kalau mereka kemudian tidak wajib mengerjakan sholat Jumat, kewajibannya melaksanakan sholat Jumat nggak ada, kembali kepada kewajiban semula, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu, yaitu sholat zuhur. Ini sepakat, kecuali Ustadz Hasbi As-Sidqi, yang kemudian dia mengatakan perempuan pun kalau nggak Jumatan, ya dia mengerjakan sholat 2 rakaat dengan niat Jumat di rumah. Itu tidak ada satupun ulama yang berpendapat seperti itu, nggak ada. Argumentasinya adalah karena yang pertama diperintahkan di dalam Al-Quran, idza nudiya lis-shalah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah dan sebagainya. Khitabnya kepada laki-laki, tapi kandungannya adalah kepada perempuan juga, sebagaimana ayat tentang puasa. Argumentasi ini ditolak sebab apa? Sebab faktanya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan oleh Rasulullah untuk mengerjakan sholat Jumat itu adalah orang laki-laki, sebab orang perempuan tidak diwajibkan berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi. Karena perempuan nggak wajib, maka perempuan boleh mengerjakan sholat zuhur dan harus mengerjakan sholat zuhur jika tidak mengerjakan sholat Jumat. Oke ya, seperti itu. Harus dipahami. Yang selanjutnya, sholat Jumat itu 2 rakaat ini bukan ringkasan dari sholat zuhur, karena syariatnya memang begitu. 2 rakaat fi jama'atin, dan dilakukan dalam berjamaah, dengan berjamaah. Tidak boleh sholat Jumat itu dikerjakan munfarid.
saya pengen Jumatan di rumah sendiri, enggak boleh. Harus dikerjakan bersama dengan jamaah di masjid atau di lapangan, di tempat apa saja boleh, yang penting dia dikerjakan dengan jamaah. Makanya ada yang sampai mengatakan bahwa sholat Jum'ah itu boleh dilakukan oleh 3 orang sebab jamaah itu sah dengan 3 orang. Ada yang mengatakan cukup 2 orang, namanya jamaah itu sah dengan 2 orang, imam dan makmum juga sah. Ya, ada yang mengatakan harus 4 orang, yang disebut jamaah, ya jamaah atau banyak itu adalah 3 orang, satunya imam. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 40 dan sebagainya. Itu kenapa? Karena tadi ada fi jamaatin, harus dilakukan dengan jamaah. Muhammadiyah tidak mengikuti batasan-batasan semacam ini. Kalau Syafi'i batasannya adalah 40 orang yang ahli Jumat. Pokoknya ada 40 orang ahli Jumat, maka dia boleh mendirikan Jumat. Syafi'i. Pendapat yang paling ringan dalam mazhab Syafi'i itu adalah 4 orang. Boleh 4 orang mengerjakan, tapi Muhammadiyah tidak. Pokoknya di situ antum sudah tinggal di situ, boleh melaksanakan salat Jumat meskipun cuma 4 orang, meskipun cuma 3 orang. Di Muhammadiyah itu begitu, nggak ada batasan secara spesifik sebab Nabi SAW tidak menjelaskan batasan tersebut secara spesifik. Dalil yang menjelaskan adanya batasan itu adalah istimbat dari Imam Syafi'i ketika beliau sedang khutbah. Ya, Rasulullah SAW sedang khutbah, lalu ada orang yang berdagang di depan Masjid Nabawi, jamaah bubar, yang tinggal di masjid tinggal 12. Maka pada waktu itu ditetapkan bahwa minimal orang yang melaksanakan Jum'ah adalah 12 orang. Seperti itu ya. Itu tapi di Muhammadiyah tidak memakai batasan seperti itu, tapi yang penting harus berjamaah. Wal yahtub al imamu qabla salati khutbataini qa'iman. Hendaklah imam khutbah sebelum salat dengan 2 khutbah sembari berdiri. Wal yajlis bainahuma, dan duduk di antara keduanya. Imam berarti di sini di dalam tarjih dikatakan imam itu yang bagian khutbah. Kalau dia siap khutbah harus siap jadi imam. Jangan kemudian nggak siap khutbah nggak siap jadi imam. Pak, jadi imam soalnya Pak, waduh saya nggak fasih ya, jangan jadi khutbah. Kalau nggak fasih, orang kan banyak orang yang kemudian nekat karena retorikanya bagus, ceramahnya bagus, titelnya profesor doktor, ya dia khutbah, giliran jadi imam nggak sanggup atau jadi imam berantakan. Nggak, khutbah sendiri disebutkan oleh Quran dengan kata Al-Quran. Ya, Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tatkala dibacakan Quran maka dengarkanlah dan diam supaya kalian mendapat rahmat. Kata Al-Quran di situ di dalam tafsir Ibnu Katsir ay al-khutbah. Artinya khutbah Jumat. Sebab apa? Sebab di zaman Nabi itu ketika Rasul khutbah ada pedagang, maka sahabat pada bubaran, nawar barang dulu. Itu yang kemudian turun wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Khutbah disebut Quran. Oleh sebab itu orang yang enggak bagus bacaan Qur'annya jangan nekat khutbah Jumat. Kan banyak orang yang nekat khutbah Jumat. Bacaan Qur'annya enggak bisa. Banyak sekali yang kayak gitu tuh. Ya, apalagi kalau kemudian titelnya sudah tinggi ya, malu kalau kemudian nggak bisa seperti itu. Nah, ini di dalam tarjih dikatakan idealnya ya, tapi tidak harus. Suatu saat khotib Jumat sangat semangatnya, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kesedak misalnya. Boleh nggak diganti imamnya? Boleh. Itu idealnya imam adalah khotib, khotib adalah imam. Tapi imam bisa diganti dan itu tidak menjadi sesuatu hal yang sifatnya harus. Idealnya seperti itu. Bahkan idealnya di dalam Jumatan itu yang jadi imam dan khotib itu kepala negara, presiden. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita suatu saat bisa Jumatan dengan diimami oleh presiden. Nunggu saya jadi presiden kayaknya. Wal yajlis bainahuma, dan hendaklah dia duduk di antara 2 khutbah. Duduk di antara 2 khutbah itu wajib. Setelah khutbah nih, khutbah itu harus berdiri. Kalau tidak ada uzur, harus berdiri. Kalau ada uzur boleh.
lagi khutbah misalnya, alhamdulillah, tiba-tiba kakinya tremor karena belum makan misalnya, ya boleh nggak duduk? Boleh. Tapi yang penting dia posisinya nggak kuat berdiri. Kalau masih kuat berdiri nggak boleh duduk kayak orang sholat itu. Orang yang pertama kali khutbah dengan duduk itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa dia khutbah sambil duduk? Nggak kuat berdiri, badannya gemuk sekali. Khutbahnya berdiri. Kenapa? Apa nggak ada yang lain Ustadz kok dia gemuk dipaksakan? Karena dia kepala negara. Zaman Nabi masih hidup yang khutbah Jumat Rasulullah. Diganti Abu Bakar yang khutbah Abu Bakar. Diganti Umar yang khutbah ya Umar. Begitu kepala negara khutbah. Sampai sekarang diganti Pak Prabowo, mestinya khutbah Jumat juga dia. Mudah-mudahan. Orang namanya Allah Subhanahu wa taala punya kuasa untuk menggerakkan hati orang kan nggak ada yang tahu. Kalau saya sih berharapnya baik aja. Mudah-mudahan bisa. Wal yakra wa yakra ayatin, dan hendaklah ia membaca beberapa ayat. Di Muhammadiyah membaca ayat Quran itu merupakan bagian daripada rukun khutbah. Jadi khutbah itu tidak sah kalau hanya berisi retorika panjang kali lebar, kali tinggi dan sebagainya tanpa ada ayatnya, atau ada ayatnya pendek sekali. Ku anfusakum wa ahlikum naro, itu tidak dianggap. Harus ayat yang kamilah, satu ayat yang sempurna. Ya, harus satu ayat yang sempurna. Nggak boleh potongan. Makanya kalau kemudian mau hati-hati pas selesai khutbah, misalnya mau selesai khutbah pertama, kita baca misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu tujuannya untuk menggugurkan kewajiban membaca ayat suci Al-Qur'an. Jadi kadang-kadang kan khotib juga nggak tahu, apalagi kalau nggak pakai catatan loh Pak. Ceramahnya udah kayak orasi politik. Saudara-saudara sekalian dewasa ini begini bla bla bla, ngalor ngidul ayatnya nggak ada, tiba-tiba barakallahu li wa lakum wal Qur'an. Lah, Qur'annya mana Pak? Nggak sah khutbahnya. Khutbah itu Qur'an. Nggak baca hadis di dalam khutbah boleh. Nggak baca Qur'an nggak boleh. Khutbah itu Qur'an. Makanya nggak boleh kalau kemudian ada khotib nggak bisa baca Quran, nggak boleh, ya coret saja kalau ada begitu. Nggak bisa baca Quran nih, coret, ya, itu kan gampang, nyoretin kan paling gampang. Wa yudzakirun nas, dan menasihati orang, itu isi khutbah. Menasihati orang itu kalau di dalam syarah Majmu' Syarah Muhadzab maksudnya ya wasiat takwa, tapi nanti wasiat takwa disebutkan di belakang di dalam tarjih juga ada wasiat takwa. Maksudnya tapi yudzakirun itu wasiat takwa, memesankan, berwasiat, menasihati orang supaya takwa kepada Allah. Isinya khutbah itu menjadikan mustamiknya itu orang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Makanya konten khutbah tentang hal-hal yang berkaitan masalah takwa kepada Allah. Nggak usah khutbah Jumat kok membahas masalah fenomena cerai artis, ngapain juga begitu, nggak perlu. Ya serius. Ada kan di grup WhatsApp sebuah masjid ada yang seusul. Ya, saya usul khutbah Jumat tuh jangan ngomongin akhirat mulu lah. Jangan ngomongin masalah iman terus. Kayak makanya ini penyebab Islam tidak maju, wes. So sweet sekali pendapatnya gitu kan. Ya, pendapat Islam tidak maju katanya. Islam terbelakang. Kenapa enggak pada saat khutbah itu membahas tentang masalah ekonomi makro, ya, kemudian membahas masalah bagaimana sains dan sebagainya. Ya saya jawabi gampang, kalau Bapak pengen ngaji, pengen seperti itu ngaji, Pak. Ya, Bapak pengen membahas masalah fisika semesta, ada Gus Pur, pakarnya fisika semesta, Agus Purwanto, tokoh Muhammadiyah, profesor, doktor, pakar fisika. Mau bahas masalah biologi, ada sendiri. Ngaji itu kan bukan hanya di bangku-bangku masjid, tetapi bisa di bangku sekolah. Lah kalau khutbah Jumat waktunya 30 menit maksimal, lah kok kemudian ceritain masalah begitu-begitu, ya nggak masuk akal. Wong khutbah Jumat tuh mengingatkan jamaah, Pak, Bapak sebentar lagi mau mati. Begitu tujuannya, ibadah yang baik. Nah, tuh yang jenggotnya udah pada mulai putih, itu sebentar lagi mau mati. Itu tujuannya khutbah Jumat, jangan aneh-aneh. Iya, itu serius itu tujuannya. Makanya dituturkan yang itu saja.
Mana tadi kok hilang? Ya, wabakir fil khuruji ilal masjid, dan berpagi-pagilah kalian, hendaklah kalian berangkat atau berpagi-pagi berangkat menuju masjid. Berangkat ke masjidnya itu pagi hari, itu anjuran, dan itu yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, mereka berangkat pagi hari, bahkan selepas sholat subuh. Yang jauh, rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, mereka berangkatnya itu pagi hari. Maka Rasul sampai mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah umatku yang berangkat di pagi hari. Itu didoakan Nabi SAW. Ya, makanya Imam Ghazali mengatakan pembagian keutamaan orang yang datang di masjid pertama sebagaimana orang yang kurban onta dan sebagainya, itu bukan berdasarkan kehadiran masuk masjid, tapi berdasarkan waktu datang dia ke masjid. Datang habis sholat subuh sekitar jam 5:30 sampai jam 7 kayak seperti korban onta. Datang siang dikit jam 7 sampai jam 8:30 seperti korban sapi. Datang 8:30 sampai jam 10 seperti korban kambing. Jam 10 sampai jam 11 seperti korban ayam. Jam 11 sampai 11:30 seperti korban telur, kan begitu. Ya, telur itu karangan sendiri, apa ada, ya. Kalau kemudian datangnya mepet seperti korban telur cicak, ya, kecil sekali. Ya. Lah antum rebutan pengen korban sapi, datangnya 11:30. Masjid-masjid di Jakarta itu saya lihat, saya itu sebagai khotib Jumat itu kadang-kadang bingung. Karena di dalam hadis dikatakan kalau khotibnya datang buku ditutup. Kan repot, buku catatan amal malaikat, catatan kehadiran, ya bukan catatan amal, catatan kehadiran itu ditutup, khotibnya datang duluan, ya langsung malaikat nutup buku kan, ya nggak jadi saksi semuanya, ya. Masjid sini masih bagus, ada sekretariat, sehingga khotib bisa langsung melipir ke sekretariat, nggak langsung ke masjid. Ada masjid yang nggak ada sekretariatnya Pak, begitu datang langsung masuk deket mimbar, ya apa nggak, buku malaikat langsung tutup aja begitu. Belum ada yang datang, ya. Seperti itu. Makanya saya kemarin protes kepada sebuah masjid begitu. Ini nggak ada tempat istirahatnya, nanti takutnya khotibnya datang, karena saya misalnya kalau jauh itu datangnya lebih awal. Biasa datang 9:30 atau jam 10 udah berangkat saya dari rumah. Sampai sana kadang-kadang kepagian, jam 11:45 itu kepagian Pak, belum ada jamaah sama sekali. Ya, apalagi jam 11, wah belum ada. Adanya cuma orang mondar-mandir pakai celana pendek yang bagian bersihin itu. Ya, bersihin karpet, bersihin apa gitu, itu serius loh, saya bilang gitu kan. Makanya khotib sediain tempat, akhirnya kemudian dia bobol tuh salah satu supaya, nah saya ngaji ustaz, sudah saya bikin ustaz, ya bagus begitu. Kenapa? Supaya jamaah yang datang itu tetap dicatat khotibnya di situ, nanti masuk masjid pada saat dia dipanggil masuk mimbar, seperti itu caranya tuh. Nah di sini masih enggak menak, ya meliper masuk gini, kalau langsung masuk malaikat langsung, wah Ustaz Rifai udah masuk nih, situ begitu kan. Udah antum masuk, udah enggak. Catatan itu fungsinya sebagai saksi saja sebenarnya, bukan mencatat amalnya. Oh, Jumatan saya percuma dong Pak, enggak. Seperti itu. Ya, berangkatnya pagi ya dimulai sekarang. Tapi kayaknya enggak mungkin, kenapa? Karena pagi kita kerja. Makanya supaya kita bisa mengamalkan ini, Jumat harus libur. Jumat harus libur. Serius itu. Libur harus. Dan itu kayaknya nggak akan terjadi sebelum saya jadi presiden. Ya kan harus libur. Jumat libur. Kalau libur itu orang, ya sama aja sih, kadang-kadang kalau Jumatan libur juga tetap sepi ya masjid ya. Orang itu aneh-aneh. Waghtasil qoblal khuruj, dan hendaklah ia mandi sebelum keluar di masjid. Mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Menurut 3 madhab. Menurut madhab Hanafi, mandi Jumat itu hukumnya wajib, sebab Rasulullah mengatakan ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli mukhtalimin. Mandi Jumat itu hukumnya wajib atas setiap orang yang dewasa. Wajib, berarti hukumnya betul-betul wajib. Itu versinya madhab Hanafi. Madhab Syafi'i tidak, madhab Ahmad juga tidak. Kenapa? Karena satu, Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, ya, idza jaa yaumul jumu'ah falyatawaddo, seandainya ketika datang hari Jumat maka hendaklah kamu berwudu atau seseorang tersebut berwudu, ya.
Namun apabila dia mandi, karena afdol itu lebih bagus. Afdol itu hanya hukum sunnah, bukan hukum wajib. Yang kedua, hadis dasar yang kedua yang memalingkan kata wajib ini menjadi hukum sunnah adalah fi'lus sahabah. Sayyidina Utsman bin Affan di dalam Sahih Bukhari, beliau pernah melaksanakan sholat Jumat di masjid dan beliau tidak mandi. Yang khutbah adalah Umar bin Khattab, dan waktu itu Ali bin Abi Thalib dan para sahabat lain juga masih hidup. Tapi tidak ada yang komplain. Ini menunjukkan bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Kapan mulainya? Kapan mulai disunahkan mandi? Itu ikhtilaf lagi. Ya. Jumhur ulama mengatakan adalah pada saat berangkat Jumatan. Bapak berangkat Jumatan jam setengah 12, jam 11 sunah mandi. Itu jumhur. Ini yang kemudian diikuti oleh tarjih Muhammadiyah. Jadi antum ketika mau ngamalin tarjih, ya kerja misalnya jadi guru, kayak jadi polisi, jadi satpam, pas hari Jumat mandi dulu sebelum berangkat. Kalau Syafi'iyah enggak. Syafi'iyah itu sunnah mandi Jumat dan dapat pahala mandi Jumat itu ketika sudah masuk fajar sidik. Ketika sudah subuh masuk, kita mandi sholat sunnah Jumat itu dapat pahalanya. Apalagi kok habis sarapan atau habis olahraga jam 7, itu tetap dianggap sebagai orang yang telah melakukan mandi Jumat. Versinya Syafi'i, khilafan lil jumhur, menyelisih pendapat jumhur. Dan pendapat jumhur ini yang diikuti oleh tarjih Muhammadiyah. Kenapa? Karena tujuan daripada mandi adalah supaya kita itu tidak bau ketika berkumpul dengan banyak orang. Tujuannya seperti itu. Walbas, ini saya hatamkan apa enggak? Ini kelihatannya susah hatamin ini. Udah Isya ya? Sudah? Oke, baik. Kalau sudah ya selesai aja. Masih ada sekitar 3 paragraf, ini bisa sampai jam 9 malam nih jelasinnya. Ya, dan nanti. Ini termasuk yang mau saya singgung itu adalah waqsur al-khutbata wa atil as-salata. Pendekkan khutbah dan panjangkan sholat. Ya, jadi kalau ada khutbah kok 1 jam, itu nggak begitu ngerti fikih berarti gitu. Makanya kemarin saya pernah ngomong kan, kalau ada khutbah itu 1 jam itu biasanya baru S1. S1 itu 1 jam. Masih perlu pembuktian. S2 sudah 20 menit. Ya. Kalau S3 10 menit selesai. Gitu ya. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oh, boleh, silahkan. Maju ke depan maksudnya? Mendekat. Oke. Benar. Ya, ketika dia merasa bahwa dia akan ada orang lewat, tapi kalau posisi di pojok sana yang mau lewat siapa gitu loh. Ya, tapi kalau posisinya di sini ada pintu, dia benar maju. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat di dekat Ka'bah. Ketika ada orang mau lewat di antara beliau maju untuk mendekati tembok Ka'bah. Seperti itu yang dilakukan Nabi. Kalau benar, posisinya benar. Dengan catatan dia memang dikhawatirkan ada orang yang lewat di situ. Tapi kalau di pojok sana posisinya yang lewat siapa tuh, kadang-kadang kan ya, kalau udah kita merasa nggak bakal ada yang lewat ya nggak perlu. Tapi kalaupun seandainya melakukan ya nggak apa-apa, boleh. Tapi yang jelas kalau memang rame takut ada orang lewat, kita dekati tembok, boleh. Benar itu yang dia lakukan. Ya. Saya begitu ya. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.